Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Paslun ay hada paslun arkanul Islam khamsatun, utawi pirang-pirang rukun Islam iku 5. Syahadat wa la ilaha illallah, suji iku neksani satu hune kalakuan ora ana pangeran angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, lan satu hune Kangjeng Nabi Muhammad iku dadi utusan Allah. Wa iqamus shalah, lan jenengaken ing salat. Wa itauz zakah, lan leuwih aweh zakat. Wassaumu Ramadan, lan puasa ing bulan Ramadan. Allah apa dodolan kan sawiki. Masyirul muslimin rahimakumullah, kita akan membahas tentang rukun Islam. Kalau rukun Islam itu boleh kita bahas untuk kesempurnaan kita beragama dengan masyarakat umumnya. Dan kalau agama tidak boleh dirukun-rukunkan karena tujuannya agama mah masing-masing. Tapi kita akan membahas tentang rukun. Rukun di sini kita semua manusia boleh rukun dengan keluarga. Misalnya di dalam kerukunan ini sangat mementingkan istilahnya seorang figur. Misalnya di dalam rumah tangga, ya sudah jelas itu seorang pemimpin, namanya kalau berkeluarga suami. Dan di dalam Islam berorganisasi sudah jelas ada RT, RW dan lain sebagainya. Karena itu tujuannya Islam. Karena Islam sendiri, al-Islamu la yu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang fitrah alias yang tinggi. Tidak boleh kita harus menyekat terhadap sesama, baik dengan orang apapun. Tujuan yang pertama. Karena tujuannya adalah kita harus selamat. Arti selamat di sini sudah jelas namanya Islam. Ya. Yang kedua, agama tidak boleh dirukun-rukunkan. Karena agama masing-masing tujuannya memang satu dengan cara masing-masing. Contoh, rukun Islam dibahas dengan ilmu fikih. Kalau kita melihat rukun iman dibahas oleh tauhid. Di antaranya rukun yang dua ini kita akan lihat. Karena dulu dari junjungan kita yang didakwahkan yang pertama untuk mengajak Islam adalah namanya tauhid. Nah, di dalam tauhid ini, karena tauhid adalah untuk pengenalan Islam, antaranya kita ibadah kepada Allah harus melalui tauhid yang disebut rukun iman. Rukun iman ini adalah buat teori, karena tanpa adanya teori syariat tidak bisa melaksanakan, karena syariat mah adalah praktik. Praktik tanpa adanya teori ya udah jelas
Nah, di sini menurut keterangan Nabi yang sudah jelas, innat tauhida bila syariatin batilatun wasi syariatta bila hakikatin atillatun. Itulah ucapan junjungan kita, yaitu melalui hadis qudsi yang sudah jelas. Bahkan artinya atau keterangannya, bila tauhid tanpa syariat batal. Seharusnya kita mengetahui bahwa hukum itu harus bersama-sama. Contoh tadi yang udah dijelaskan, sifatnya rukun Islam itu adalah bukan teori tapi praktik. Adanya praktik, karena teori contoh kita mengenal, ini namanya rukun iman. Kenalkah seperti kita kepada teman atau kerabat atau siapapun yang kita kenal. Nah, itu sudah jelas kita bisa praktik. Oh, seperti ini. Contohnya kita punya keluarga, tanpa lebih kenal dulu dengan anak atau istri, yang utama misal pemuda atau pemudi, terlebih dahulu kan mengenal dulu siapa yang harus kita sunting. Nah, itulah contohnya kita mau melaksanakan ibadah seperti itu. Jadi kalau sudah tahu namanya praktiknya yang diteorikan oleh rukun iman tadi, kita kan bisa melaksanakan sholat itu sudah jelas, kita tahu yang disujudi. Contoh seperti tadi syahadat, kita membahas syahadat. Syahadat itu kan bersaksi. Dengan siapakah kita bersaksi? Atau dengan siapakah kita bertemu? Misalnya contoh seperti itu, sudah jelas kita akan mengenal siapa dia, bagaimana dia, bentuk dia. Namun Tuhan tidak bisa disamakan dengan itu. Sudah jelas di Al-Quran dijelaskan, bahkan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamakan dengan sesuatu atau tidak ada yang menyerupai. Nah, itu minimal kita Islam sudah harus tahu, karena wajib kepada seluruh manusia yang akil balik, yang disebut kata Rasul awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu harus mengenal terlebih dahulu kepada Allah. Karena contohnya kita mau sholat ke siapa tanpa adanya pengenalan, nanti rasa diri kita ngawur kemana saja kita melancong di dalam salat. Bahkan di dalam salat kita harus khusyuk. Bahkan sudah jelas Imam Nawawi menjelaskan di kitab Nasihul Ibad, ya, seperti hadis-hadisnya udah jelas. La khairos sholata la khusyu'a, tidak ada manfaatnya kalau kita sholat tidak khusyuk. Ini kan sudah jelas. Ulama tersendiri sudah mengatakan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat dari atas, Nabi sendiri mengenalnya kepada Tuhan. Masa iya sih kita pengikutnya selaku umatnya, kalau tidak sama dengan beliau mengenalnya kepada Tuhan Azza wa Jalla, mau salat kepada siapa kita? Nah, inilah jalan-jalan untuk menuju Allah. Diawali ada dua cara. Ada yang dari bawah, juga ada yang dari atas. Yang dari bawah melalui pondok-pondok pesantren. Nah, seperti itu. Terus mulai dari ambil gurunya, belajar asma,
semua. Kebanyakan sudah keenakan di asma, berhenti. Karena sudah bisa ngapirin orang, sudah bisa mencaci orang, ini itu kekafiran dirinya sendiri, tidak dikoreksi. Padahal sedikit lagi untuk sampai kepada musamma. Nah, juga kalau yang dari atas, yaitu dari perjalanan para ulama warasatul anbiya, yaitu dari tarekat wali, itu bisa kita jalani melalui puasa, ya, melalui dzikir. Nah, ini dua jalan sama tujuannya. Jadi menuju kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah jelas makrifat ini diwajibkan kepada kita. Nanti setelah kita makrifat itu tahu awal kita tuh dari mana. Nah, makanya kita sebelum isna sampai kepada perjalanan itu tersebut, ketahui awal kita, maka dari rukun Islam, dari rukun iman. Ini perlu atau penting sekali buat kita, karena pelajaran ini mudah-mudahan bisa kita koreksi dan bisa kita pelajari selama kita masih mengandung dohir dan batin. Nah, nanti kita akan pulang yang disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal kita dari mana, pulang kita asalkan kemana. Nah, itulah tadi penjelasan-penjelasan hanya sekilas. Untuk selanjutnya nanti kita buka sedetil mungkin tentang rukun iman dan rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab.